Fenomena batu akik di Indonesia belum selesai. Buktinya, peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Jakarta dan Bandung menghadirkan batu akik sebagai souvenir para pemimpin negara dari dua benua itu. Alhasil, Indonesia semakin terkenal sebagai penghasil batu mulia. Batu akik yang menjadi primadona salah satunya adalah batu bacan. Warna dan strukturnya yang khas membuat harga batu bacan melambung tinggi. Satu cincin batu bacan ukuran standar bisa dihargai dari ratusan hingga puluhan juta rupiah. Kesempatan itulah yang ternyata membuat sejumlah perajin nakal melakukan bisnis tidak terpuji. Perajin nakal itu menjual batu bacan abal-abal alias palsu. Tim TV One mencoba menyambangi tempat pembuatan bacan palsu di daerah Jakarta Timur. Dengan berpura-pura sebagai pedagang besar, tim TV One mendatangi rumah kontrakan yang difungsikan layaknya industri rumah tangga. Di dalam rumah inilah semua proses pembuatan batu bacan abal-abal terjadi. Mulai dari peleburan bahan baku batu jenis khusus hingga proses pemolesan menjadi sebuah cincin. Mula-mula batu yang telah dilebur dicampur dengan sejumlah bahan kimia, telur dan semen. Untuk membuat batu menjadi rekat seperti proses alam, pelaku menggunakan lem khusus. Sementara telur berfungsi agar batu bisa tembus cahaya. Kenapa kita pakai telur? Kalau telur itu kan sistemnya dia ngerapat, tapi nggak begitu ngerapat. Jadi ada pori tapi nggak terlihat pori. Biar kita senter tuh masuk dia cahaya. Iya. Jadi seolah terus. Adonan yang sudah menyerupai lempengan batu dikeringkan selama 8 jam untuk mendapatkan kekerasan yang ideal. Setelah kering, batu pun siap dibentuk menjadi cincin. Dan inilah hasilnya. Batu bacan palsu sangat mirip dengan batu bacan asli. Tahu orang taunya bacan di toskren jalan aja. Kita tes toskren jalan. Kayak contohnya nih bang. Ini kan saya buat nih. Ini batu yang bacan plakat. Iya. Ini kan saya beli bahan 20.000 nih bang. Ini saya bor, saya kasih hitamnya bacan, ya kan. Ini kalau saya jual merem aja 5 juta, berebut kan. 3 juta lah orang udah berebut, karena udah kristal kan. Kita buat ngeyakinin dia, namanya pemula kan sekarang udah nggak merhatiin memo, yang merhatiin barang bagus saja. Gitu. Sering jalan kan. Saya pikir oh iya bacan asli. Sering jalan. Gitu. Oh iya ini bacan asli, sering jalan gitu. Nah ini saya beli 20.000. Gitu. Ya, banyak ketipu. Dengan modal Rp30.000, pelaku menjual satu cincin bacan abal-abal paling murah Rp3 juta. Tahukah Anda berapa keuntungan yang diperoleh? Dalam 1 minggu, pelaku mendapatkan untung hingga Rp40 juta. Fantastis bukan? Hanya dengan modal tipu-tipu. Kebanyakan jual ke pemain pemula. Pemain pemula kita kebanyakan dari daerah Depok, Bogor, Bandung, ya kan? Karena dia nggak ngerti. Untuk satu bacan palsu itu bisa dijual. Paling kecil saya jual itu sampai 3 juta. Itu modalnya saya cumaan 35.000 perak. Seminggu kita bisa dapat itu bangsa 40 juta kita bisa dapat bang. 40 juta ya. Agar penipuannya berjalan lancar, pelaku menjual batu bacan palsu secara online dan menyasar pengguna batu pemula. Namun sering pula pelaku mendapat keluhan dari pembeli. Cuman ya resikonya gitu, kita akun hapus, ganti akun baru, akun hapus, ganti akun baru. Barang udah dia nggak bisa balik sebenarnya. Nah kita pun kadang lewat telepon. Kan kemarin kita ketemuan itu barang asli. Terus sekarang udah dipegang jadi palsu.
Paling kita alasan kita kan gitu. Udah nggak bisa ngomong lagi dia kan. Bentuk batu bacaan palsu yang mirip dengan aslinya membuat sejumlah pecinta batu sempat tertipu. Tak hanya kolektor batu pemula, pedagang pun tak luput menjadi korban. Barang datang, ternyata setelah saya gosok, barang itu hancur, seperti kapur. Saya rasa memang ada beberapa, sebelum memang saya sudah tahu gitu ya, tapi kebetulan pada waktu itu sedang apes sekali ya. Jadi saya dapat barang itu, kemudian digosok, kemudian barangnya hancur. Barangnya hancur seperti kapur, jadi sepertinya itu sudah rekonstruktif gitu, barang rekonstruktif. Pada waktu itu cukup lumayan karena warna birunya juga cukup bagus gitu ya. Itu pada waktu itu kira-kira di 4,5 saya rasa. Untuk pada waktu itu mungkin 2 on gitu ya. Kemudian saya komplain, kemudian saya minta ganti lagi, retur barang. Dia minta ganti lagi, ternyata sama juga barangnya. Begitu gosok, hancur lagi. Nah, bagi Anda pengguna dan kolektor batu bacaan, mulai kini Anda harus berhati-hati jika ingin membeli batu bacaan. Jangan sampai Anda menjadi korban penipuan batu bacaan abal-abal berikutnya. Lebih baik Anda membeli batu bacaan yang telah memiliki sertifikat.